Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ni'mal wakil wal mawla wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tadabbur wa tadhkir wa naf'a wal ihtibar wal ibadata wal istibadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته سيدنا علي كرم الله وجهابتنا ذهبتنا شمال الحسين نعالي زين العابدين ميلاد سيدي زينب ميلاد سنسل باقر محمد عبد الجواد ميلاد سيدنا السيد عبد المالك أحمد الرفاعي ميلاد فضيلة الشيخ علي العلامة حجة الإسلام Barakatul Anam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Mailawi Fadilatul Syekh Al-Alama Kai Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin bin Ali Al-Maribari Sumaila Arwahi Walidina Wawalidikum Khalatina Khalatikum Wajadatina Wajadatikum Jami'il Muslimina wal Muslimat المؤمنين والمؤمنات خصوصا من الحاضرين في مجلس تمر نور الإيمان سيؤولي لهم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين Diri kita baca Fatihah. Semoga minta pada Allah Fatihah ini Allah jadikan pahala dan Allah jadikan ampunan untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, pemilik kita, keluarga kita, serta guru-guru kita semua dan orang-orang yang cinta membela agama Allah yang telah dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Allah ampuni kesalahan mereka. Amin. Allah jadikan kubur mereka Raudhah min riyadil jannah. Amin. Kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan hidup kita berkah dunia dan akhirat. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairu khalqi wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq
fa anta khairul fatihin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seluruh para orang tua, bapak, hadirin jamaah Majlis Taklim Nurul Iman Situ Pagi, yang kesemuanya kita senantiasa selalu dalam lindungan dan dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus sama-sama kita hormati guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH. Beliau udah jadi durian lagi karena kemarin waktu saya ke rumah beliau udah bikin kopi. Katanya ini yang baru lama, stoknya baru. Kalau HP-nya jadul, casingnya baru. Mudah-mudahan jejak udah. Orang kalau ini kagak ada kan hadirin apa aja genggong. Mukarram Al-Ustaz Sofian Musawiri, ada Habib Mustafa Sadis Anhas, dari Fadilah Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Yasin Marjan Marjani, sama Ustaz Atam, bil khusus Presiden Majlis Taklim Nurul Iman Subuh Pagi, Mukarram Al-Ustaz Haji Rusmin Hasbi, sama bendaharanya Bapak Alim Syahrin. Hadirin semua yang hadir, saya nggak nyebutin atu-atu. Kalau saya sebutin mungkin sampai jam 8 nggak habis ini. Nyebutin mulu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim saya pada pagi yang mulia ini. Kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang begitu sempurna yang Allah telah limpahkan kepada kita, sehingga kita bisa menggerakkan anggota tubuh badan kita dari rumah kita ke masjid, ke mushola. Kita bisa duduk di Majlis Taklim Nurul Iman Sabtu pagi. Ini enggak gampang, ini enggak mudah. Banyak betul saudara kita yang ketika ada kalimat as-salatu khairum minan naum, tapi dibalik sama dia enakan tidur daripada sholat. Betul? Makanya hadirin sekalian, masjid saya Al-Muhajirin itu kalau subuh lega benar. Cuma 2 saat. Ya, gitu. Ya. Makanya ini kita alhamdulillah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita ke rumah Allah ke sini itu menjadi penghapus dosa kita. Karena kata Sayyidina Ali, khutratun alal khutra kafaratun lidzunubi. Kalau kaki kita melangkahnya untuk ibadah, langkahnya untuk kebaikan, setiap langkah itu dihapusin dosa kita dari kepala sampai kaki. Kalau langkahnya mau mancing, gimana kira-kira? Lah yang langkah doang udah. Bang Satiri, ya jangan langkah memancing doang, Bang. Gitu. Itu langkahnya nggak dapat nilai apa-apa. Tapi kalau kita mau ibadah, menuntut ilmu, itu dosa kita dihapuskan dari kepala sampai ke kaki. Insyaallah pulang ngaji hidup kita bersih. Dan pulang duit kita nambah lagi. Alhamdulillah. Hadirin pada pagi yang mulia ini, melalui kitab Bidayatul Hidayah, saya akan menyampaikan adabus sholat, yaitu etika, adab, tata cara sebelum kita melakukan sholat. Kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan fa'iza faragta min ta'aratil hadas wa ta'aratil khabath fil badan wasiyab wal makan. Kata beliau, apabila kamu telah selesai min ta'aratil hadas, dari membersihkan itu hadas. Hadas ini kan ada dua, ada yang shogir, ada yang kabir gitu. Ada hadas kecil,
Ada adat besar, kalau kata Betawi kecil begitu. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Itu adat keluarnya itu juga ada dua tempat. Ada yang namanya kubur, ada yang namanya dubur, gitu. Untuk keluarnya cuma dua lubang itu tuh. Ada yang kubur, ada yang dubur. Ya, hadirin, ini yang kubur itu artinya punya kita, kemaluan kita. Ini kudu diperhatiin betul, karena nanti yang paling banyak yang menyebabkan manusia itu disisa dari kuburnya cuman gara-gara lubangnya itu kubur. Nih hadirin, di dalam kitab Irsyadul Ibad nanti ada itu hikayat. Ada orang ahli ibadah, orangnya baik, sodakonya nggak berhenti, di kampungnya nyohor, gitu ya. Terus meninggal. Nah ketika dia meninggal itu Abdullah bin Mas'ud itu lewat di makam. Itu Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Nabi yang bukan golongan Khulafaur Rasyidin, ya sahabat biasa, dikasih oleh ilmu mukasyafah, bisa dialog sama di kuburan yang udah pada mati, gitu. Jadi kalau menyampai itu cuma mengucapin assalamualaikum ya ahlal diyar minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat antum salapun wa ana insyaallah bihi lahiqun. Kata Abdullah bin Mas'ud, engkau yang dikubur lambat berkat, lu duluan ntar gua nyusul belakangan, gitu. Itu nggak ada apa-apa, enak ya. Akhirnya hadirin sekalian dia bergeser di kuburan sebelah. Begitu dia bergeser di kuburan sebelah, hadirin sekalian, itu ada suara lagi menjerit, tulangnya dipatah-patahin. Kayak apa ini hadirin? Akhirnya hadirin sekalian, Abdullah bin Mas'ud itu ya berdoa. Ini yang namanya asbabul khuruj. Ini doa yang dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud yang ngajari ke tanggung-tanggung malaikat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Nih dasarnya. Itu orang yang dikubur digigit 100 kali. Mi'ata jaldatin, digigitnya dipukulnya 100. Begitu dibacain doa ini menjadi dorbatan wahidatan, dipukulnya sekali, tapi masih dipukul, nggak pernah enggak dipukul, masih tadinya 100 cuma 1. Lah itu pukulan malaikat nakir aja nih sekalian, tembus 7 lapis bumi. Itu satu kali pukulan sakitnya 350 tahun. Ayo, pikirin dah. Kalau masih begini masih badar juga mabuk. Nah, iya, kita ini kan buronan nih. Kita ini semuanya buronan malaikat Israel. Lagi diintip ini, lah emang buronan KPK-nya Israel. Kapan? Ntar waktunya gue tangkap. Ya Allah, hadirin ya. Ini disebabkan kubur apa? Ternyata hamba-hamba ini, hadirin sekalian, orang ahli ibadah itu punya tobeat, punya kebiasaan. Kalau dia habis wudu, selesai baca doa wudu, itu hadirin sekalian dari punyanya keluar dikit cer. Dia menyangka gak ngapa? Nih, makanya ini ada keluar kalimat sotoy. Apa sotoy? Sotahu. Karena aturannya dia, kemauannya dia, bukan ngikutin aturan tata cara hukum syariat. Kata dia apa? Enggak mengapa dikit. Nih. Makanya kita jadi orang sotoy, hadirin. Ya. Udah, cuma sebab itu amalnya banyak, kali ibadah,
gara-gara itu hadirin sekalian, begitu dia meninggal dunia disiksa dalam kuburnya. Ini kalau saya cerita apa lama ntar ini nggak kebaca hadirin. Akhirnya pagi itu Abdullah bin Mas'ud cerita sama baginda Rasul. Baginda Rasul pagi habis salat subuh di Masjid Nabawi, dikumpulin itu para sahabat, diceritakan oleh baginda Rasul. Apa kalimat yang keluar dari baginda Rasul? Istanzi'u minal baul fa innal azabal qabri amma. Hai sahabatku sekalian, periksalah, peliharalah, jagalah itu baul-baulmu. Nanti kalau kamu mati, yang paling banyak, yang paling umum mendapatkan siksaan dari kubur gara-gara lubang punya bawahmu. Insyaallah. Hadirin, itu cuma kencing, segitu. Apalagi apa berani ninggalin? Nah, itu orang ahli ibadah. Kenapa ini diceritakan? Ini menjadi warning buat kita, menjadi peringatan buat kita. Yang orang ibadah aja masih disiksa, apalagi kagak. Begitu maksudnya. Iya, udah jadi buronan masih badan aja rumahnya. Mancing aja ongkos. Dengan adzan boro-boro. Diajak ngaji, gua ngaji udah duluan bang. Banyak banget itu alasannya. Ya, hadirin, makanya ini mudah-mudahan kita semua Allah jadikan bisa memelihara dubur kita. Ya, jadi ini ada kubur, ada dubur. Ini adasnya harus dibersihin. Ya, itu. So, kalau yang keluar dari itu kan bukan cuma wudhu doang, harus dibersihin. Ada adas besarnya yang keluar dari kubur. Apa ini bang? Ya kencing sama apa lagi? Iya. Tuh ada ya, ada lagi apa? Bertemunya dua hitan. Ada ceritanya itu tengah jadi ponco, baru tahu. Nah, iya. Itu kan kalau ketemu dua hitan, ketemu baru palanya sama di bibir doang. Baru memulain, ada tamu, assalamualaikum. Kita kan gede banget. Udah, tamunya lama lagi. Apa yang rokok, apa yang habis, apa yang ngopi, hilang gitu. Terus mandi kan? Mandi bang. Lo mandi wajib. Ini kalau bini nanti kagak ngerti dia ngomong, bang, makanya belum ngapa-ngapa gue malu. Nih hadirin, perlunya bini ini kudu paham. Kalau kagak mereka berantem ntar. Emang gua ngapa sih bang? Orang cuma nempel doang, punya lu nggak punya gua. Itu gak kerasa dari gua. Wajib mandi. Nih hadirin, masya Allah. Wajib mandi. Padahal baru cuma nempel. Ya kan dalam ilmu fikihnya cuma ketemu hitam doang, artinya nggak masuk gitu. Baru beri salam, assalamualaikum. Ada tamu ya jadi. Tamu. Iya. Ada ini kena ini ngomongnya orang dewasa ngomongnya begini bahasanya. Iya. Kalau personal banget mantar, nggak porno amat gitu. Ya. Jadi itu ada kecil, ada ber. Nah ada yang dari dubur nih. Ya. Apa itu yang dari dubur? Yang ada besar itu yang keluarnya ada yang keluarnya cuman. Nah itu kentut aja ulama bagi tiga. Ada yang purutun, ada yang pusun, ada yang jutun gitu. Itu kentut ini. Ada yang udah dipahamin. Kalau yang purutun yang pres. Ya, kagak bau enggak? Oh kagak apa kagak, tapi keluar cairan. Nah ini cukup wudhu apa istinja dulu? Nah ini kan nanti ikhtiarnya kita. Kalau kita nanti merasa so tahu nggak ngapa-ngapa, udah sembahyang aja, kepet ke sembahyang. Oh kepet ada yang kayak orang ada najisnya. Ya kalau itu keluar cairan dibersihin dulu baru wudhu. Ada lagi yang kentutnya pencobaan aja.
Ya, itu kenceng banget tapi nggak ada baunya, nggak keluar apa-apa. Ya udah duduk. Ada yang lagi nyampus, nggak kedengeran, tapi baunya, Allah. Tuh kentut apa ada 3 itu? Iya, punya kita ini Pak. Ya, itu harus kita ngerti. Kalau keluar cairan berarti keluar najis. Itu wajib ya baik. Mandi wajib dibersihin. Ya, hadirin sekalian. Jadi kayak begitu. Jangan sampai hadirin sekalian ini keluar hadas dari dubur kita merasa itu nggak apa-apa, tapi harus dibersihin. Ya, hadirin. Kalau yang namanya mah hadirin sekalian kan udah jelas ini. Itu pun kan ada hukumnya, ya. Ada rukunnya nggak tulisin Iya. Ada. Iya. Itu orang tua kita dulu apa tapis banget ngajarin. Tadi ajarin. Lu Ridwan biar paham itu. Kalau habis berak itu ada 3 rukun kata dia gitu. Apaan kok? Pertama menghilangkan rasa. Kedua menghilangkan rupa. Ketiga menghilangkan bau. Pakai air yang suci menyucikan dulu tuh. Pedanta banget ajarin. Ya. Itu kalau masih ada baunya gesek terus. Sama licin rasanya. Oh masih licin, jangan udah ngasuh aja. Masih ada nya itu. Ya, sama bau. Yang kita bikin bau udah aja bersihin. Ya, menghilangkan rasa, menghilangkan rupa, menghilangkan bau. Ya, hadirin sekalian itu namanya rukun istinja. Nah ini ngaji kayak ngaji model dulu ya Bang. Iya, memang kudu begitu. Dan kita jajan. Ya, hadirin sekalian. Nah terus waktu haratil obas dan menghilangkan itu najis. Hadirin sekalian di mana? Fil badan yang ada di badan kita. Ini sebelum kita sholat itu dulu. Ya, hadasnya diperhatiin, najisnya diperhatiin. Yang ada di badan kita. Hadirin, di badan kita ini kan kalau kita tidur ada lubang-lubang yang mengeluarkan itu kotoran apaan? Pertama mulut, ngeluarin apa itu mulut? Iler. Nah itu iler ada sekalian kalau nempelnya di badan kita ada rasa bau, itu najis nggak? Najis. Apalagi ada sekalian yang keluar dari lubang kita upil. Makanya itu disunatin kalau kita mau wudu disuruh ngapain? Iya, masukin air, tisap namanya ke dalam itu. Nah kalau nanti ini kagak biasa, hadirin, jangan, nanti bisa jatuh. Kalau orang nggak biasa, udah kalau nggak biasa mah pegang aja itu air petunjuk kita bersih, kita masukin ke hidung kita, biar bersih. Ya hadirin sekalian. Dan termasuk yang ada di badan pas siap dipakai pakaian. Hadirin kalau badannya udah bersih pakaiannya bersih. Makanya ini hadirin kain itu kudu punya 2. Ada kain buat sholat, ada kain buat tidur, ada kain buat kita duduk. Ya jangan kainnya itu juga. Ya jadi ada kain buat sholat, ada kain buat kita main. Ya jangan kainnya itu juga. Kenapa? Dikhawatirin ketika kainnya itu yang kita pakai setiap hari terkena najis. Makanya hadirin sekalian, saya kembali lagi. Saya masih kecil dulu musola. Itu kalau sholat saya jadi bukan ngeliatin apa-apa, ngeliatin celana itu engkau. Dulu kan pakai tanah. Iya, tanah kolor yang panjang. Iya, tanah koin. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru, banyak banget itu. Itu dicopotin. Ya Allah. Apik betul. Artinya apa? Menjaga takut itu celananya ketika kencing kena tuh sampai segitu idealnya. Hadirin, saya baru ngerti, baru paham begitu udah baca buku, baca kitab. Oh, ternyata orang tua kita dulu ilmunya enggak seberapa, tapi pengamalannya
Nah ini kalau celana dalam kita sempak, sampai seminggu nggak diganti-ganti. Ini kira-kira kebersihannya dijamin nggak? Kalau seminggu, paling nggak kita kencing nggak kerasa, betul? Keluar, hadirin. Kalau memang nanti mau begitu, loposin tanahnya. Loposinnya jangan di masjid, ntar penuh masjid sama sempak. Di rumah. Hadirin, masya Allah, ini sampai ke situ menjaga hadirin sekalian kemurnian daripada ibadah kita, wal makan, dan termasuk apa yang ada di tempat di rumah kita. Kalau kita punya sejadah, kan ada ukurannya hadirin, yang sampai hijab apa namanya tadi, sejadah kita itu kotor, harus diapain? Dibersihin minimal seminggu sekali, itu sejadah dibersihin, dicuci. Nah itu di masjid aja hadirin sekalian, kalau sejadahnya bau berarti marbotnya emang jorok. Itu aja dah. Itu kan kadang-kadang masjid ada sejadah ya. Begitu kita sujud, baunya luar biasa, berarti nggak dicuci-cuci. Itu pengurusnya orang getap sama marbotnya, atau jangan marbotnya emang kagak dibayar. Lah iya hadirin, ketahuan betul ya. Jadi kayak begitu. Ini hadirin sekalian, semuanya itu Allah atur. Ada caranya, ada etikanya. Apapun ini kita semuanya hadirin sekalian diatur. Itu kalau Allah nggak atur, nggak bakal ketemu hadirin sekalian. Semuanya ada aturannya. Termasuk kita hidup. Ada yang mimpin nggak di alam dunia ini? Ada, siapa yang mimpin? Lah ini rumah ngaji, bingung amat Pak. Di alam dunia ini ada yang mimpin nggak? Ada penguasanya nggak? Siapa? Itu dari Allah, tapi Allah delegasikan, berikan kepercayaan kepada siapa? Manusia. Iya, tapi Allah itu menjelaskan firman-Nya dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Lagi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, ketika Allah itu ngomong dengan para malaikat, sesungguhnya aku akan jadikan manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin, sebagai penguasa di dunia ini. Jadi yang mimpin hebat gak ini kita? Oh luar biasa ya. Tapi hadirin sekalian, malaikat itu protes. Qalu ataj'alu fiha, ya, ini malaikat ngomong, ya Allah, kenapa kau jadikan itu manusia? Yang manusia itu sering membuat pertumpahan darah. Malaikat protes. Ini kalau yang jadi penguasa dunia malaikat hadirin, itu dunia enggak seramai begini. Betul. Kelar udah. Jangan dia mah bini kagak. Anak tuh kan kagak punya. Lagi ya ini dunia adem aja. Betul. Iya, hadirin. Lah itu zamannya Nabi Lut. Allah cuman kutik sedikit. Itu zamannya Nabi Lut, Allah kutik. Kenapa dikutik saudara? Karena zamannya Nabi Lut itu kaya-kaya semua. Orang kagak ada yang mau kerja. Obat hadirin. Ya, yang mana pompanya rusak, tukangnya nggak ada. Ada orang mati nggak ada kuburan, nggak minta dibayar. Karena semuanya kaya, ribet nggak? Lah pada akhirnya hadirin sekalian, itu manusia karena udah saking kayanya hidupnya lupa
yang dia itu bukan cuma demen sama lawan jenis, tapi demen dengan jenisnya. Coba, itu cara Allah. Begitu udah menyimpang terlalu jauh, Allah turunin azabnya. Ya, itu yang namanya perempuan demen sama apa namanya? Lesbi. Terus ada lagi laki sama laki, apa namanya? Iya. Ini besok tanggal 17 Juli. Iya. Nah itu omongan dia. Yang laki sama teman laki, perempuan sama teman perempuan se-Asia Tenggara mau bikin kongres di Jakarta. Ini mungkin semuanya hormat hadirin sekalian lagi bergerak. Perang ini bentar. Kenapa? Karena MUI DKI Jakarta ini anaknya Zulkarnain Makmun yang berani, gitu. Dia bilang kalau ini diterusin sama Gubernur DKI Jakarta, saya akan siap tanggalkan itu ketua MUI DKI Jakarta. Hebat. Kudunya kalau nyari MUI yang begitu, bukan MUI-nya yang dibagi duit. Iya, ada kita dukung. Nah, kalau MUI-nya ada sekarang kita begitu dibagi duit diam, nggak beres sudah. Ya, hadirin. Jadi ini apapun di dunia ini semua ada aturannya. Sudah diatur oleh Allah. Pemimpin apapun itu harus ikutin aturan. Kalau organisasi ada ADRT-nya. Ya, kalau pengurus yang lain itu ada aturan kebiasaannya. Makanya hadirin sekalian, saya ngomong ini yang namanya ketua masjid, ketua musola itu enggak selamanya, betul? Siap nggak diganti? Siap. Oh iya, harus ada generasi, jangan diam mulu begitu. Gantian hadirin. Nah cuman ada cumannya, yang namanya aturan itu kalau di organisasi ada ADRT-nya. Kalau yang namanya ketua majelis taklim, ketua musola, aturannya kalau mau diganti ya orang yang sering berada di masjid, sering berada di itu yang gantiin. Kalau nantinya gantiin sembahyang yang nggak pernah di masjid, sembahyang yang nggak pernah di musola, jadi ketua deralungan namanya. Lah iya, dia bagaimana ngerti? Orang organisasi aja dari sekarang 5 tahun dia harus bisa jadi pengurus, nggak sembarangan. Ya, baik itu di NU, di Muhammadiyah, di Persis, apa aja, dari 5 tahun jadi pengurus baru bisa mencalonkan menjadi ketua. Ini juga sama hadirin. Ya, kalau kita punya masjid, punya musola, yang namanya ketua hadirin sekalian pasti ada program kontraknya. Betul? Enggak semuanya orang demen, ada yang gedeg. Enggak semuanya orang gedeg, ada yang demen. Ya. Artinya itu ada etikanya, ada aturannya. Ya minimal hadirin kalau bisa, ya kalau bisa itu pengurus masjid, musola orang yang rada tuaan dikit, ilmunya tua, akhlaknya tua, jadi semuanya tua, jadi enak, jadi dicontoh, jadi teladan, betul. Kalau memang yang tua tidak memadai, tidak ada, ya pakai anak muda nggak ngapa-ngapa, cuma dia harus ngerti minimal baca Fatihah pulang. Tuh, baca Fatihah pulang artinya Fatihahnya itu kembali sempurna bacaannya. Nah, kalau nanti baca Fatihahnya nggak sempurna, lantar imam ratibnya sakit, dia terjadi imam, lah bagaimana hadirin? Sama ini hadirin, pada waktu awal Porsilah itu didirikan, itu saya sama kayak Ustaz Olid itu ngomong, yang wajib jadi pengurus Porsilah itu minimal punya musola, minimal punya masjid, minimal punya majlis taklim. Ada yang nanya, mengapa guru? Lah besok kalau nggak ada yang menerima, lu mau pulangin kemana?
Ini saya ketua Persila, masjid kagak punya, musola kagak punya, talim kagak punya, terus kagak mau dikembaliin gimana? Orang ketuanya miskin, musola kagak, masjid talim kagak, Bang Haji ntar dirawat. Hadirin bisa ngomong, wajib itu. Kalau pengurus kayak begitu wajib, kayak Persela ini wajib ketuanya itu orang yang punya masjid, punya musola, maling nggak punya majlis taklim. Kenapa? Bok gitu ngomongnya. Ya abong-abong itu ya musola masjid yang lain tidak terima kena alasan lain, nah terus mau dikembaliin kemana? Lantas atrok-atrokan, ya minta ini minta itu, ya hadirin. Itu pada waktu itu ya, makanya ada sekalian ini sekarang ya alhamdulillah, dari mulai dulu Ustaz Tahrir, pada Olid ya, sampai Kiai Jawad, sampai Ustaz Ihsan, ini kan semuanya punya masjid, punya musola. Makanya kalau nggak ada yang menerima, kembali ke base camp gitu ya. Base camp mana? Al-Ahyar ya hadirin. Jadi kayak begitu. Jadi ini kita ada sekarang harus dipahami yang namanya itu kepengurusan masjid dan musola memang ada waktunya. Waktunya harus diganti ya. Tapi tadi saya kalau bisa yang masih tuaan biar punya wibawa, kecuali yang tua emang udah nggak ada sama sekali, paling enggak dia jadi wakilnya. Ya loh apa? Anak muda wakilnya orang tua kan nggak mungkin ya. Ini hadirin, kenapa biar punya wibawa ya hadirin, itu udah biasa. Artinya kalau sebuah organisasi apapun itu memang harus ada regenerasinya, tapi dikembaliin kaidah awal hadirin ya. Ini kata para ahli utama, beliau mengatakan maka lillah yatim wa makanna li ghairillah yanhadi. Kalau sesuatu yang didasari dengan karena Allah, enggak ada ya intervensi yang lainnya, itu sempurna. Ya, sempurna artinya baik, cakep, bermanfaat, berguna selama dia pimpin. Tapi kalau niatnya li ghairillah yanhadi, kalau niatnya bukan karena Allah, tunggu akan kehancurannya. Idza usidal amru ila ghairi ahliha fantadiris sa'ah, kata Sayyidina Ali. Kalau suatu perkara diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggu akan kehancurannya, tunggu akan mundurnya ya hadirin. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya ya, karena ini hadirin cuma dikit-dikit aja, biar ibadah kita insya Allah menemui kesempurnaan. Amin. Kenapa? Kalau udah kita jaga adat kita, najis kita sholat mudah-mudahan bersih ya, badan kita bersih, hati kita insya Allah sholat kita dikabul oleh Allah. Jadi pada kali ini saya tutup wabil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.